Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih dan lindungannya bagi kita sekalian, bahwa dalam menjalani hidup kita ini Tuhan selalu peduli, Tuhan selalu dekat, Tuhan selalu menunjukkan kebaikan dan setianya bagi kita. Dan itulah sebabnya kita bersyukur dan berbangga kepada Tuhan saat ini. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama mengambil waktu sejenak, mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui renungan pada malam hari ini. Oleh sebab itu, mari anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama memuji memuliakan Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 141, ke Masyrik ke Maghrib. Nyanyian kemenangan iman nomor 141, ke Masyrik ke Maghrib. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang ketiga. Sekarang ku mau pergi ke Masyrik ke Maghrib. Sekarang ku mau pergi ke Masyrik ke Maghrib, ke tempat yang gelap masyurkan Injilnya Tuhanku, penebus dan tabib, tarik yang tersesat pulangkan. Ke Masyrik ke Maghrib, ku pergi masyurkan kabarnya hak salib, Yesus mau selamatkan. Orang yang muda pun bangunlah bersegera, bawalah Injilnya Tuhanmu. Berikanlah hidupmu, kuatmu baginya, pergilah kerjakan wajibmu. Ke Masyrik ke Maghrib, ku pergi masukkan kabarnya hal salib, Yesus mau selamatkan. Kita berdoa. Betapa hati kami bersyukur dan berbangga di hadapan hadirat-Mu saat ini, Bapa di dalam sorga, bahwa dalam menjalani kehidupan kami ini, Engkau selalu peduli, Engkau selalu merancangkan apa yang terbaik dan apa yang terindah di dalam hidup kami masing-masing, bahwa itulah yang kami alami, kami rasakan saat ini. Kami senantiasa kuat dan sehat, walaupun kami diperhadapkan kepada pandemi saat ini. Namun oleh karena kehebatan kuasa Tuhanlah yang memberikan terus kami kekuatan, kondisi-kondisi yang prima, sehat selalu dalam menjalani kehidupan kami ini. Dan saat ini Bapa di dalam sorga, di tengah renungan malam kami saat ini, kami mau belajar firman-Mu, sebab firman-Mu inilah yang sanggup untuk menuntun kami, yang membuat hidup kami ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Roh Kudus, tuntunlah kami saat ini, sehingga melalui renungan firman-Mu, kami sama-sama dibangun dalam iman keyakinan untuk selalu melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan yang saya pilih dari Kolose pasal 3 ayat 1. Kolose pasal 3 ayat 1, firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara, melalui renungan kita pada saat ini,
kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di bawah satu tema, yaitu carilah perkara yang di atas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua perempuan bersaudara yang gemar sekali atau yang sangat senang sekali menghadiri pesta dansa liar. Singkat ceritanya, bahwa kemudian mereka bertobat dan menemukan hidup yang baru dalam Kristus. Suatu hari, ketika mereka menerima undangan ke pesta dansa, mereka meresponi dan memberikan jawaban sebagai berikut. Maaf, sayang sekali, kami tidak bisa menghadiri pesta dansa karena kami telah mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernyataan mereka kata mati di sini bukanlah mati secara tubuh jasmaninya, tetapi mati yang mereka ungkapkan di sini bahwa mereka berdua telah mematikan diri mereka terhadap kesenangan-kesenangan duniawi di dalam hidup mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penekanan dari komitmen ini terletak pada hubungannya dengan Kristus. Bahwa seseorang yang sudah memiliki hubungan dengan Kristus di dalam kehidupannya, maka dia pasti mengalami perubahan-perubahan di dalam hidupnya. Yaitu cara hidupnya berubah, motivasinya berubah, dan tujuan hidupnya berubah, sehingga dikatakan bahwa mereka tidak lagi dikendalikan oleh kesenangan-kesenangan duniawi di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita sadari di dalam kehidupan kita ini bahwa kita sedang menghadapi apa yang disebut dengan perjuangan hidup. Kita sedang menghadapi apa yang disebut dengan persaingan hidup. Dan ingat bahwa keadaan-keadaan seperti inilah yang biasanya membelokkan tujuan hidup yang sebenarnya. Sehingga banyak orang karena pengejaran akan kesuksesan, banyak orang yang terlena dalam persaingan, banyak orang yang terlena dalam keseriusannya untuk berjuang memenangkan sesuatu hal di dalam hidupnya, sehingga dikatakan terbawa arus dan kesenangan-kesenangan duniawi yang mengendalikan kehidupannya. Maka itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan saat ini menantang kita untuk setia di dalam Kristus, memurnikan tujuan hidup kita yang sebenarnya, bahwa kalau kita sudah diubahkan di dalam Kristus Yesus, maka segala aktivitas yang kita lakukan mengutamakan perkara yang di atas, barulah melakukan perkara-perkara yang lainnya di dalam kehidupan kita ini. Ingatlah, ada sebuah pepatah Latin mengatakan, ora et labora. Artinya, kita harus berdoa dulu, baru melakukan, baru bekerja. Maksudnya bahwa kita harus mengutamakan perkara yang di atas dulu. Kita harus mengutamakan Tuhan. Kita harus mengutamakan hubungan kita kepada Tuhan, barulah kita melakukan segala aktivitas kita, barulah kita bekerja, barulah kita melakukan apa yang menjadi kesibukan-kesibukan di dalam kehidupan kita ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kita harus mencari perkara-perkara yang kekal atau mengutamakan perkara yang di atas di dalam hidup kita? Saya kira ini hal yang penting, karena tidak akan mungkin kita bisa mengutamakan perkara yang di atas kalau kita tidak mengerti apa maksudnya,
apa tujuan Tuhan, atau apa rencana Tuhan, atau apa kehendak Tuhan di balik dari semuanya itu. Maka itulah yang akan sama-sama kita pelajari melalui firman Tuhan saat ini, bahwa kenapa kita harus mengutamakan perkara yang di atas. Yang pertama yang saya dapat simpulkan ialah karena perkara yang di atas menentukan nasib. Jadi ingat saudara-saudara, karena perkara yang di atas itulah yang menentukan nasibnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seberapapun usahamu, seberapapun kerja kerasmu, seberapapun keringatmu berjuang untuk membuat nasibmu menjadi baik, ingat bahwa semuanya itu akan menjadi sia-sia jikalau Tuhan tidak turut campur tangan. Jadi ingat itu baik-baik, bahwa bagaimanapun engkau berupaya, bagaimanapun engkau berjuang, bagaimanapun engkau memiliki rencana-rencana yang begitu matang di dalam hidupmu, membuat dirimu, membuat nasibmu menjadi baik, tetapi kalau Tuhan tidak turut campur tangan, maka segala upayamu, kerja kerasmu menjadi sia-sia di dalam kehidupan. Tidak dapat dipungkiri pada zaman sekarang ini bahwa begitu banyak anak-anak muda terjerat oleh narkoba, terjerat oleh alkohol, bahkan sampai ada yang bunuh diri oleh karena persoalan nasib yang tidak jelas di dalam kehidupannya. Mungkin sudah berjuang, mungkin sudah berupaya, mungkin sudah melakukan apa yang terbaik di dalam dirinya, mungkin sudah memiliki perencanaan yang matang di dalam dirinya, tetapi apa yang diharapkan, tetapi apa yang diimpikan tidak terwujud di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus fokus kepada, atau kita harus mengutamakan perkara yang di atas lebih dahulu di dalam diri kita. Karena inilah yang menentukan nasibmu. Atau adakah yang pernah kita dapatkan, atau adakah yang pernah kita temukan dalam dunia ini sesuatu hal yang bisa mengubah nasibmu menjadi lebih baik? Saya kira kan kita semua sepakat bahwa tidak ada apapun di dalam dunia ini yang dapat menjaminkan nasib yang baik di dalam hidup, tetapi hanyalah Tuhan di dalam diri kita. Maka ingatlah selalu firman Tuhan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Tuhan berkata kepada diri kita, Tuhan berkata kepada dirimu, hai anak-anak muda, Tuhan berkata bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jelas firman Tuhan saat ini berkata bahwa di dalam Tuhanlah nasib kita menjadi baik. Tuhanlah yang merancangkan apa yang terbaik, sehingga ketika rancangan Tuhan dinyatakan di dalam diri kita, maka kita memiliki masa depan yang penuh dengan harapan di dalam kehidupan kita ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya ketika engkau mencari, ketika engkau mendahulukan perkara yang di atas, disitulah engkau menemukan apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi impian di dalam kehidupanmu, sehingga hidupmu diberkati, atau dengan kata lain, nasibmu menjadi baik, baik itu di dunia ini, dan begitu pun juga di dalam surga. Yang kedua, kenapa kita harus fokus kepada perkara yang di atas? Saya kira ini semua memang penting untuk kita pahami di dalam diri kita ini. Sebab tidak akan mungkin kita mampu mencari perkara yang di atas, apalagi mengutamakannya di dalam diri kita ini, kalau kita tidak tahu apa alasannya, apa sebabnya, atau apa yang kita dapatkan di balik dari semuanya itu.
Maka itulah sebabnya kebenaran firman Tuhan yang kedua di sini kita lihat berkata bahwa karena perkara yang di atas adalah kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam mengejar cita-cita dan harapanmu, janganlah berpikiran pendek atau janganlah hanya memikirkan hal-hal yang sementara di dalam dirimu. Tetapi berusahalah untuk berpikir jauh ke depan atau berpikir apa yang bersifat kekal di dalam kehidupanmu. Saya kira ini adalah penting untuk kita sadari di dalam diri kita ini, bahwa jangan selalu kita berpikir hanya jangka pendek, hanya hal yang sementara, tetapi berusahalah bagaimana kita berpikir jauh ke depan yang bersifat kekal di dalam kehidupan. Saya kira itulah yang menjadi nasihat firman Tuhan kepada setiap orang muda dalam menjalani kehidupannya di dunia ini. Dalam kitab Pengkhotbah, di mana kitab Pengkhotbah memberikan nasihat dan berkata, wahai orang-orang muda, nikmatilah masa mudamu, bersukarialah dalam masa mudamu, kejarlah apa yang menjadi impian di dalam hidupmu. Tetapi di balik dari semuanya itu, firman Tuhan katakan, ingatlah Sang Penciptamu pada masa mudamu, supaya engkau bahagia di dunia dan bahagia di sorga kelak nantinya. Inilah yang menjadi kelemahan-kelemahan kepada orang-orang muda pada zaman sekarang ini, bahwa kebanyakan hanya berpikiran jangka pendek. Ketika dia sudah berusaha, ketika dia sudah mulai frustrasi, larinya kemana? Bukan lari kepada Tuhan, bukan mengutamakan perkara yang di atas, tetapi justru lari kepada narkoba, lari kepada alkohol. Bahkan tidak banyak pun juga ada yang sampai melakukan bunuh diri oleh karena salah bertindak di dalam kehidupannya. Maka itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata kepada kita bahwa ketika engkau berusaha, ketika engkau menikmati masa mudamu, ketika engkau bersukaria dalam masa mudamu, ketika engkau mengejar apa yang menjadi impian-impian, harapan-harapan di dalam hidupmu, firman Tuhan berkata bahwa ingatlah Sang Penciptamu. Kenapa engkau harus mengingat Sang Penciptamu? Sebab itulah yang menentukan nasibmu menjadi baik di dalam kehidupan. Bukankah firman Tuhan menegur dan menasihati kita bahwa janganlah kita berpikir pendek, berpikir hanya yang bersifat sementara di dalam diri kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 90 ayat 10 berkata bahwa masa hidup kita di dunia ini hanya 70 tahun. Kalau kita kuat 80 tahun. Artinya bahwa segala sesuatu apapun di dalam dunia ini, semuanya itu hanya bersifat sementara. Semuanya itu bersifat singkat, dan semuanya itu ada limitnya di dalam kehidupan kita ini. Namun saudara-saudara, saya tidak bermaksud untuk menakut-nakuti kita saat ini, membuat kita kehilangan semangat menjalani masa muda, apalagi menjadi pesimis di dalam kehidupan. Tetapi yang dimaksudkan di sini, atau apa yang saya sampaikan di sini adalah bahwa waktu yang singkat ini, pergunakanlah itu dengan sebaik-baiknya, sehingga berguna bagi kita, mendatangkan manfaat bagi kita dan bagi orang lain, dan terlebih untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika engkau sudah mengarahkan hidupmu kepada perkara yang di atas, ketika engkau sudah mengutamakan perkara yang di atas, dan ketika engkau sudah berkomitmen untuk melakukan perkara yang di atas, maka hidupmu pasti berbahagia. Hidupmu diberkati oleh Tuhan, dan hidupmu berharga di mata
Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau melalui kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Baik, mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa kepada Tuhan, dan saya akan mendoakan saudara-saudara sekalian dalam menjalani hidupmu. Mari kita berdoa. Betapa hati kami bersyukur dan berbangga di hadapan hadirat-Mu saat ini Bapa dalam surga, bahwa Engkau selalu peduli dan Engkau selalu merancangkan apa yang terbaik di dalam diri kami. Dan itulah janji firman-Mu bagi kami saat ini, bahwa Engkau sudah memiliki rancangan-rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan memberikan kepada kami masa depan yang penuh dengan harapan. Namun ya Bapa di dalam surga, yang menjadi pertanyaan besar bagi kami saat ini, bahwa kapan rancangan damai sejahtera itu terwujud? Bagaimana caranya supaya kami memiliki masa depan yang penuh dengan harapan di dalam diri kami? Jawabannya adalah ketika kami mengutamakan perkara-perkara yang di atas di dalam diri kami masing-masing. Itulah sebabnya hamba-Mu datang berdoa, mendoakan anak-anak muda-Mu saat ini Bapa dalam surga, bahwa dalam menjalani kehidupan mereka, kami sungguh sadar bahwa tidak ada kekuatan, tidak ada kelebihan, tidak ada kemampuan-kemampuan pada diri mereka yang dapat membuat nasib mereka menjadi baik, yang membuat mereka berkemenangan dalam menghadapi setiap perjuangan dan persaingan hidup. Dan itulah sebabnya saat ini kami datang berdoa kepada-Mu, sebab Engkau adalah Allah kami, Allah yang peduli, dan Allah yang senantiasa merancangkan apa yang baik dan apa yang terindah sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu saat ini. Itulah sebabnya Roh Kudus, tolonglah mereka dalam menjalani masa muda mereka, supaya mereka tidak terbawa arus dalam bersukaria di masa muda mereka, dalam menikmati masa muda mereka, dalam mengejar apa yang menjadi impian dan harapan-harapan mereka, melainkan mereka selalu datang berserah, bersandar kepada-Mu, mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya penolong yang sejati. Bahkan lebih lagi ya Bapa di dalam surga, buatlah menjadi berkemenangan dalam menghadapi setiap ujian, tantangan, bahkan pencobaan sekalipun di dalam diri mereka. Bapa di dalam surga, kami datang berdoa kepada-Mu, mendoakan untuk setiap anak-anak muda-Mu. Bagi yang bekerja, Engkau selalu memberkati, buatlah mereka berhasil, tingkatkan karir mereka ya Bapa, supaya di balik dari semuanya itu, berkat-Mu semakin lebih lagi dinikmati. Bagi yang sedang berjuang dalam pendidikan mereka, Tuhan selalu memberikan kecerdasan-kecerdasan, sehingga mereka senantiasa memperoleh keberhasilan prestasi yang membanggakan, yang walaupun harus dihadapi secara online saat ini, namun kami yakin dan percaya bahwa dalam keadaan seperti ini pun pertolongan-Mu sempurna dirasakan di dalam kehidupan. Bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk mencari lapangan pekerjaan, walaupun kami berada di tengah masa pandemi ini, namun kami yakin dan percaya bahwa pandemi ini tidak membatasi kuasa Tuhan bekerja di dalam diri mereka. Pandemi ini tidak menjadi penghalang bagi mereka mendapatkan pekerjaan, oleh karena Tuhan sudah merancangkan apa yang terbaik dan apa yang terindah di dalam diri mereka. Namun ya Bapa di dalam surga, kami mohon, tolonglah mereka, supaya mereka terus mampu mempersembahkan masa muda mereka untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tolonglah ya Roh Kudus, kuatkan iman percaya mereka untuk senantiasa mampu mengutamakan Tuhan, mencari perkara-perkara yang kekal di dalam diri mereka, sebab itulah yang menentukan nasib mereka untuk mendapatkan nasib yang lebih baik, nasib yang penuh dengan harapan dalam hidup mereka.
Bapa di dalam surga, kami sungguh sadar pada zaman sekarang ini ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak godaan yang mereka hadapi. Itulah sebabnya Bapa di dalam surga, kuatkan iman percaya, sehingga sekalipun ada ujian, sekalipun ada godaan yang mereka hadapi, mereka tetap berkomitmen bahwa mereka berusaha untuk mampu mematikan, untuk selalu menginginkan kesenangan-kesenangan duniawi dalam kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, kami pun datang berdoa kepadamu saat ini, mendoakan setiap orang tua mereka. Tuhan selalu memberkati dalam berbagai kesibukan, dalam berbagai aktivitas kehidupan, untuk senantiasa menikmati kasih dan setia-Mu, untuk senantiasa menikmati kemurahan-Mu Tuhan, dalam pekerjaan, dalam kesibukan, dalam usaha. Berkati mereka masing-masing, sehingga di dalam rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang diurapi dan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, bagi pemuda-pemuda yang harus berjauhan dengan orang tua untuk pergi mengadu nasib di dalam diri mereka. Tuhan, Engkau selalu pedulikan, Engkau yang menjadi Bapa bagi mereka masing-masing, menjadi penolong dan pelindung yang sejati, supaya mereka senantiasa terus merasakan bagaimana pertolongan-Mu Tuhan sempurna dirasakan dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, bagi saudara-saudara kami yang terikat dengan perkara-perkara duniawi, seperti narkoba, seperti alkohol dan sebagainya. Kami datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan ubahkan, Tuhan pulihkan di dalam diri mereka, supaya mereka mengambil sebuah komitmen baru untuk lebih setia, mengiring dan melayani Tuhan, menggunakan masa muda mereka, potensi masa muda mereka untuk hormat dan kemuliaan, kebesaran bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala anugerah-Mu. Terima kasih buat segala tuntunan dan pertolongan-Mu. Bapa di dalam surga, jadikanlah mereka semua pribadi-pribadi yang berhasil, yang sukses, yang diberkati oleh Tuhan, dan yang terlebih menjadi pribadi yang selalu hidup menyenangkan hati Tuhan, dan mereka senantiasa mampu mengutamakan Tuhan dan bahkan memberdayakan potensi hidup mereka untuk hormat dan kebesaran bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Inilah doa kami, inilah pengucapan syukur yang kami datang persembahkan kepadamu. Dan akhirnya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati kamu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dari Bapa di dalam surga, menyertai kamu sekalian, saat ini, kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.